warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Inggi Lestari dengan NIM 2280250009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata baku di media sosial. Yang pertama adalah latar belakang. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Namun banyak orang menulis tanpa memperhatikan aturan bahasa. Akibatnya pesan sering disalahpahami dan kesopanan berbahasa mulai berkurang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan bahasa baku dalam media sosial. Yang pertama, apa itu kata baku dan tidak baku? Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa Indonesia yang telah ditetapkan secara resmi, terutama yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini digunakan dalam situasi formal seperti dalam naskah pidato, dokumen resmi, karya ilmiah, atau berita. Kemudian ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, mengikuti ejaan dan tata bahasa yang benar, EYD. Kemudian menggunakan kata dan kalimat yang jelas maknanya. Dan yang ketiga, tidak bercampur bahasa asing atau daerah tanpa alasan. Kemudian menggunakan sikap sopan dan menghargai lawan bicara. Dan yang terakhir, dapat dipahami oleh semua orang di Indonesia. Kemudian kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat informal dan dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau kebiasaan. Kemudian ada ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan. Misalnya itu enggak, ngerti, gak usah. Yang kedua, menggunakan bentuk kata tidak resmi. Contohnya, nulis harusnya menulis, makanin harusnya memakan. Kemudian sering disingkat atau diplesetkan. Contohnya BGT atau banget, BTW, by the way, gue atau lu, saya atau kamu. Dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Contohnya aing lapar pisan atau healing dulu ah. Kemudian yang terakhir, digunakan dalam konteks santai dan tidak formal. Selanjutnya itu ada mengapa bahasa baku penting di media sosial. Karena untuk menunjukkan kepribadian cerdas dan sopan, menjaga citra diri dan profesionalitas terutama bagi pelajar dan pekerja, menghindari salah paham karena pesan tertulis mudah disalahartikan, dan membantu menjaga keutuhan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dan contoh di media sosialnya itu yang tidak bakunya, lu ngapain sih ribet amat, chill aja bro. Kemudian yang bakunya, mengapa kamu terlihat sangat cemas? Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Dengan catatan teman-teman, bahasa baku tidak harus kaku, tetapi tetap sopan, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian pengaruh bahasa baku dan tidak baku bagi kalangan muda di media sosial. Yang pertama adalah kalangan remaja tidak menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalangan muda melupakan ejaan yang disempurnakan, EYD. Kemudian kurangnya rasa cinta kita terhadap bahasa nasional negara Indonesia. Dan yang terakhir, terlupakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kesimpulannya, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI dan PUBI. Penggunaan bahasa baku di media sosial penting untuk menjaga kejelasan pesan, kesantunan, dan citra positif pengguna. Dalam era digital, bahasa mencerminkan identitas dan kecerdasan berkomunikasi seseorang. Kebiasaan berbahasa baku membantu melestarikan bahasa Indonesia dan memperkuat rasa bangga berbahasa nasional. Jadi, mari kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan di dunia maya. Mungkin ini saja yang dapat
dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.